Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Hadi Prayuda dari kelas TI 124B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang sudah saya buat mengenai sistem CRUD dengan sistem login dan sudah terintegrasi dengan database. Sistem CRUD yang saya buat itu mengenai apotek sistem yang sudah terintegrasi dengan database. Langsung saya tunjukkan saja. Di sini ada beberapa tabel yang sudah saya buat di database yang sudah saya buat juga, yaitu sistem apotek dengan tabel. Yang pertama ada admin sebagai user yang nantinya akan login. Yang kedua ada detail transaksi. Yang ketiga ada kategori. Yang keempat ada obat. Dan yang terakhir yaitu ada transaksi, yang mencatat setiap aktivitas transaksi yang dilakukan akan masuk ke sini, dan detail transaksinya akan masuk ke detail transaksi di sini. Langsung kita jelaskan mengenai konfigurasi database yang ada di database PHP ini. Yang pertama ada define constant name dengan dbhost localhost, dan usernya dijadikan sebagai root dan passwordnya ditiadakan. Di sini kita membuat database-nya menggunakan phpMyAdmin dengan nama database yaitu sistem apotek. Depend ini diistilahkan dengan pembuatan konstanta global. Konstanta yang menyimpan informasi koneksi database dan digunakan kembali oleh get connection. Tujuannya itu agar jika konfigurasi database berubah, cukup diubah di satu tempat saja. Ada fungsi get connection, yaitu untuk membuat koneksi ke database, membuat koneksi ke MySQL menggunakan MySQLi, dan juga menangani error koneksi, mengatur charset ini, dan mengembalikan ke objek koneksi. Dengan menggunakan MySQL ini menggunakan konstansa database yang sudah didefinisikan dengan memvalidasi error. Jika koneksi gagal, sistem melempar ke exception yang memberikan pesan yaitu koneksi gagal dan mencegah aplikasi berjalan dalam kondisi error. Untuk charset database yang dibuat ini yaitu dia mendukung emoji, aman untuk karakter khusus, dan juga mencegah error di encoding. Dengan penanganan error juga dibuat catch, exception, die error, dan menampilkan pesan error yang jelas. Berikutnya ada fungsi execute query. Ini inti dari proses database, yaitu select, yaitu data yang memiliki fieldnya itu ada select, insert, update, dan delete. Dengan membuka koneksi dengan memanggil get connection, yaitu memanggil fungsi get connection untuk mendapat koneksi aktif. Dengan prepare statement itu mencegah SQL injection, query lebih aman dan lebih profesional. Jika query gagal dipersiapkan, maka akan memberikan pesan message yaitu error dalam persiapan query. Di sini ada function get single result, yaitu mengambil satu baris data, sedangkan di multiple result ini mengambil banyak baris data. Berikutnya kita akan lanjut ke out PHP yang sebagai autentikasi dari login PHP. Dari file ini yaitu dia akan memproses login admin, memproses logout, memproses fungsi ubah password, dan pengelolaan session login yang terintegritas dengan include function PHP,
dan juga config database dan config database PHP. Dengan require owns their function PHP, yaitu memastikan file function PHP hanya dimuat satu kali. File ini yang menyediakan fungsi get single result, execute query, redirect. Get single result ini dia akan menampilkan hanya baris data per pemanggilan yang dibuat. Dan juga memiliki fungsi public status function. Fungsi login yaitu public status function login dengan menggunakan username dan password. Alur kerja login secara keseluruhan yaitu from login, out login, database, verifikasi password, dan set session yang akan langsung masuk ke page berikutnya yaitu dashboard. Yang berikutnya ada memverifikasi password yaitu dengan if admin dan n ini fungsi n yang jika semuanya benar maka semuanya benar. Misalkan jika admin yang sudah dimasukkan benar dan password juga benar, maka dia akan masuk ke halaman berikutnya. Apabila salah, dia akan menampilkan pesan error yaitu username atau password salah. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai include function PHP yang berfungsi, yang cara kerjanya itu memanajemen session, yang mendirect halaman, memberikan notifikasi, sanitasi input, format data yaitu mengenai tanggal dan rupiah, yang menggenerate kode otomatis dan juga memproteksi login dan role. Hal ini langsung berhubungan utama antara out PHP, login PHP, dan halaman admin. Juga penghubung antara config database. Di sini ada if session status, PHP session, dan session start. Yang cara kerjanya ini mengecek apakah session sudah aktif. Jika belum, maka session start dijalankan, mencegah error session already started. Nah, di sini ada fungsi untuk redirect yaitu dengan require on their config database, yang semua fungsi database di get connection dan execute query dan lain ini bisa digunakan langsung di file ini. Fungsi redirect ini yaitu untuk berpindah halaman. Misalkan di halaman login, jika sudah berhasil login maka akan masuk ke halaman berikutnya yaitu dashboard dan mengirimkan HTTP header location yang menghentikan eksekusi script. Digunakan pada login sukses yang sudah saya jelaskan tadi, logout atau memproteksi halaman. Di sini ada function show alert yaitu menyimpan pesan ke session dengan tipe yaitu sukses, danger, warning, atau info yang akan memberikan pesannya nanti. Di sini ada function sanitize yaitu trim yang untuk menghapus spasi, strip text, untuk hapus HTML. Sini
Dan juga ada HTML special cars untuk 3 XSS. Dengan format tanggalnya yaitu ada format date, ini format tanggal, itu date, format DMY ini day, month, dan years atau hari, bulan, dan juga tahunnya. Dengan mereturn format timestamp, date time, dan date. Mengubah format tanggal database digunakan pada tampilan laporan dan tabel. Di sini ada untuk format rupiah yang mereturn sebagai RV dengan desimal 0 atau decimal separator. Dengan memfungsikan generate kode, yaitu fungsi untuk menggunakan untuk kode obat, kode transaksi, dan juga lainnya. Nah, ini fungsi untuk cek login, mengecek apakah session admin ID ada jika ada user sudah login, dan memproteksi halaman di require login, yaitu cek login, simpan URL terakhir, dan meredirect ke login jika belum login. Apabila sudah masuk ke tampilan dashboard, apabila si pengguna aplikasi belum login, maka akan dikembalikan ke halaman loginnya. File login PHP. Di sini ada if session status, PHP session none, dan session start. Apabila session belum diaktifkan, maka session akan start. Dengan merequire, yaitu fungsi dari include function PHP dan include out PHP. Dengan di page nanti yang kita akan tunjukkan, dia sudah membuat page title, yaitu login sistem apotek dengan no header, no footer. Di sini ada handle login dan register if server request method yang berfungsi sebagai memproses data jika prompt sudah disubmit dan juga aman dari eksekusi tidak sengaja. Dengan mendeteksi tombol login dengan if set false login yang mensanitis username dan passwordnya, dan jika ingin memasukkan username dan apabila kita mengkosongkan username dan juga mengkosongkan password, maka dia akan menampilkan keterangan atau message error, yaitu username dan password harus diisi pada page login nanti. Untuk else-nya, apabila proses autentikasi, yaitu auto login, username dan password. Apabila username dan password sesuai atau benar, maka dia akan meredirect ke bagian halaman berikutnya, yaitu session redirect URL. Yang berikutnya adalah akan masuk ke bagian dashboard Bootstrap PHP yang sudah kita buat. Jika user dipaksa login dari halaman admin, setelah login kembali ke halaman tujuan semula apabila salah, dengan menampilkan pesan error, yaitu username atau password salah. Apabila berhasil, dia akan mengirimkan si adminnya masuk ke bagian dashboard PHP atau bagian Bootstrap. Untuk bagian register, untuk if set ini sama seperti di login tadi, untuk menandakan user submit untuk prompt daftar baru, yaitu untuk mengambil dan validasi register dengan keterangannya. Semua kolom yang sudah disediakan untuk kolom register itu wajib diisi dengan mengkonfirmasi password, dan konfirmasi harus sama dengan minimal panjang password 6 karakter. Ini mencegah untuk data kosong, password yang lemah, atau kesalahan input. Setelah itu akan dicek username dan dengan query select ID from admin where username.
Apabila username sudah digunakan, maka dia akan menampilkan pesan error. Jika sudah berhasil dibuat, di if statement insert execute, yaitu register sukses dan menampilkan pesan akun berhasil dibuat, silahkan login. Apabila username sudah ada yang menggunakan, misalkan kita membuat username bernama admin. Nah, di klik daftar baru juga kita membuat nama dengan admin, maka akan memberikan pesan error, yaitu username sudah digunakan. Apabila membuat baru dan tidak ada duplikat, maka akun berhasil dibuat, silahkan login. Setelah register berhasil, maka akan mengembalikan ke bagian kolom login dan juga harus mengisi username dan password yang sudah tadi kita buat. Maka masuk ke bagian atau redirect ke bagian dashboard. Untuk insert akun baru, di sini menggunakan hash password yang sudah saya jelaskan tadi. Walaupun kita buat sedikit mungkin, namun apabila kita sudah input dan masuk ke database, maka keterangan di database-nya dia akan sangat acak dan random, bahkan tidak bisa dikenali oleh si pembuatnya itu sendiri. Apabila tidak hafal, maka otomatis kita tidak bisa login. Di sini ada struktur UI-nya dengan menampilkan dengan menyebutkan bootstrap. Nah, ini bootstrap yang kita gunakan, yaitu HTTPS. Kalian bisa lihat di sini HTTPS JDS Deliver Bootstrap 5.3.0 alpha dengan menggunakan style CSS, Bootstrap min CSS, dan style set. Nah, di sini di Bootstrap dashboard yang kita gunakan juga, saya menggunakan Bootstrap iconnya dengan menggunakan sama dari bawahan Bootstrapnya, Bootstrap icon 1.81 dengan font Bootstrap dan icon CSS-nya. Di sini ada beberapa keterangan pada bagian setelah kita registrasi atau berhasil. Nah, di sini ada beberapa pengisian button login, button register, dan juga penjelasan di sistem Apotek. Nah, di sini dia akan ditampilkan pada bagian atas nih, sistem Apotek itu misalkan di bagian tab atas, maka namanya sistem Apotek. Untuk bagian selamat datang di sistem Aposeh, yaitu atau Apotek Sehat, dia akan ditampilkan pada bagian page login dengan menampilkan selamat datang di sistem Aposeh atau Apotek Sehat. Jadi untuk login PHP ini dia menggabungkan UI dan logika secara rapi dengan menggunakan autentikasi aman, mendukung redirect dinamis ke halaman-halaman berikutnya yang sudah diinputkan, dan juga user friendly dan profesional. Setelah itu kita mungkin bisa masuk ke bagian admin obat indeks PHP. Di sini pusatnya untuk bagian query-query yang menampilkan data-data obat dan data kategori. Pada file admin obat indeks PHP ini atau indeks PHP yang berfungsi sebagai halaman utama manajemen data obat pada panel admin, yang halaman ini terdapat untuk kita bisa melihat daftar obat, mencari obat berdasarkan nama atau kode, melakukan pagination, melihat status stok dan tanggal kadaluarsa, melakukan filter kategori dan kondisi stoknya, mengakses fitur edit dan hapus obat.
dengan menggabungkan PHP server side HTML untuk tampilannya dan JavaScript query untuk client side interaksi. Dengan inisialisasi koneksi database, memanggil request include header PHP. Header PHP biasanya yang kita buat itu memanggil out PHP, proteksi login, memulai bootstrap, dan layout header dengan connection berasal dari database PHP, yaitu membuat koneksi ke database MySQL menggunakan MySQL. Tanpa bagian ini mungkin halaman tidak bisa mengakses database dan juga menampilkan layout admin. Dengan keterangan search issued, get search, dan juga get search, yaitu untuk mengambil keyword dari URL dengan dibungkus keyword persen agar bisa digunakan dengan fungsi like atau cari sesuai kategori nama atau kode obatnya. Di sini ada select count as total from obat where nama obat like or kode obat like, yaitu mengetahui berapa total data yang cocok dengan pencarian. Misalkan kita pada data obat kita akan cari paracetamol, nama paracetamol. Nah, paracetamol ini ada ukurannya, misal di ukuran 300 mg dan juga 200 mg, maka dia akan menampilkan kedua data obat tersebut dengan query select count bintang total from obat where nama obat dan kode obatnya. Namun apabila kode obatnya bersifat primary key, maka dia hanya menampilkan satu nama obat yang sesuai dengan kode obat yang diinputkan pada kolom pencarian. Di sini sangat penting karena pagination harus akurat walaupun user sudah melakukan pencarian. Di sini ada konfigurasi pagination dengan limit 10. Limit 10 ini berfungsi apa? Misal di data tabel pada dashboard yang kita buat, dia ada keterangan 15 jenis obat atau kategori. Namun di bagian table yang kita bisa lihat, dia hanya akan menampilkan 10 jenis kategori obat atau 10 jenis obat. Maka limit ini berfungsi sebagai menampilkan hanya 10 bagian saja. Jadi namun di dalamnya kita sudah membuat banyak opsi pilihan dari 10, 25, 500 sampai 1000. Nanti kita akan tunjukkan ke bagian hasil project yang kita buat. Offset ini untuk menentukan data mulai dari baris keberapa, dan total page menentukan jumlah tombol halamannya. Dengan mengambil data dengan join atau pencarian dengan menggunakan pagination, mengambil fungsi dari get connection database yaitu SQL dengan query select bintang kategori nama kategori dengan from obat lab joinnya ini obat tetap tampil meskipun belum punya kategori, dan sedangkan order by create ini data terbaru di atas dengan limit dan offset itu sebagai pagination dengan menggunakan prepare statement. Di sini prepare statement yaitu aman dari SQL injection. Nah, di sini di bagian index PHP ini dia menampilkan tampilan header dan tombol tambah dengan membuat data obat yang akan diberikan keterangan pada dashboard, yaitu data obat judul halamannya, dengan require tombol menuju halaman tambah obat yaitu di create PHP. Maka nanti di sana akan memfungsikan create
fungsi create, yaitu dengan tambah obat baru. Nah, di dalam tabel data obat nanti pasti saya sudah tambahkan, itu ada beberapa kategori. Nah, di sini dia akan menampilkan semua kondisi stok rendah di bawah 10 dengan stok habis yaitu empty dengan stok rendah low, dan stok kosong yaitu empty atau kosong, stok habis 0. Nah, di sini ada beberapa kolom atau keterangan yang sudah saya tambahkan di project saya, yaitu kode, nama obat, kategorinya apa, satuannya, harga belinya, harga jual, stok, expired, tanggal expirednya, dengan opsi untuk bisa fungsi edit atau fungsi delete atau update dan hapus. Lanjut untuk bagian Piggy Danger. Nah, di bagian tadi juga, ini bagian stop loss, dia kan logika expirednya. Misalkan nanti ada di bagian project saya, dia memiliki beberapa makna warna, yaitu untuk apabila warnanya merah maka keterangannya stoknya habis, untuk kuning yaitu stok menipis, dan hijau itu stok aman. Nanti akan ditampilkan pada project yang saya sudah buat. Saya menambahkan beberapa makna yang bisa kita lihat sama-sama dengan keterangan merah stok habis, stok menipis kuning, dan stok aman yaitu hijau. Sama dengan logika expired date atau tanggal kadaluarsanya, yaitu aturannya yaitu untuk warna merah untuk sudah kadaluarsa, warna kuning kurang dari 30 hari, dan warna hijaunya itu aman. Ini untuk membuat admin langsung tahu kondisi obat secara visual tanpa ngeceknya satu-satu. Tombol aksi. Nah, kita juga sudah membuat tombol aksi dengan edit PHP. Nah, di sini untuk mengupdate, misalkan di bagian data obat kita sudah tambahkan paracetamol, tapi stoknya hanya dibuat 10. Lalu apabila kita ingin menambahkan stoknya, kita klik button, kita klik menu edit atau sebagai pensil. Nah, kita tambahkan saja bagian atau edit pada bagian kolom editnya. Untuk delete juga bisa dengan tekan delete PHP. Nah, di sini ada fungsi delete dan juga edit. Kita panggil dengan BB-Trace ini sebagai icon penghapus. B-Pencil ini sebagai icon pensil untuk edit, dan B-Trace ini untuk icon hapus untuk menghapus obat. Script JS di bagian project saya ini, saya menambahkan untuk file JavaScript-nya untuk menampilkan interaksi adalah pusat logika JavaScript global untuk sistem apotek yang fungsinya meliputi format dan perhitungan uang, validasi form, interaksi UI dengan TOS, alert, dan toggle password, dengan mengambil file Ajax submit form dengan data table dan filter, management session admin, error handling global, utility helper function. Di bagian Ajax submit ini
dia akan menampilkan data chart atau grafik yang didapatkan oleh sistem ini. Misalkan di transaksi hari ini ada 3, maka grafiknya akan menaik. Apabila turun, maka grafiknya juga akan ikut turun. Di sini ada format rupiah input, yaitu menghapus semua karakter selain angka. Jadi apabila kita ingin menginputkan uang, maka harus bersifat angka. Misalkan format rupiah yaitu 1000, 2000, 3000, 4000, dan lain sebagainya. Digunakan di from obat dan juga from transaksi yang kita akan buat transaksinya. Untuk kuars rupiah ke angka ini, misalkan kita tambahkan rupiah untuk 2512.500. Apabila kita vars ke rupiah, maka akan menjadi 12.500 tanpa titik. Digunakan untuk perhitungan numerik. Untuk kalkulat Cheng ini untuk bagian ini, function calculation ini mengubah mungkin untuk mengubah total pembayaran ke angka dengan menghitung kembalian dengan tujuan untuk format rupiah. Nah, ini nyambung format rupiah ke angka ini tujuannya untuk format angka biasa ke rupiah, biasanya digunakan untuk output UI dengan memvalidasi dengan class validate from, yaitu cara kerjanya mengecek semua field required dengan jika kosong alert fokus ke input atau menghentikan submit from-nya. Nah, di sini ada validate email. Validate format email menggunakan regex dengan validate nomor telepon dengan validasi nomor Indonesia 08 62 dan plus 62. Konfirmasi delete, apakah Anda yakin menghapus data ini, dengan memberikan konfirmasi dan menampilkan pesan. Nah, di bagian fungsi ini ada toggle password, yaitu cara kerjanya mengubah input password ke teks dan mengganti icon pada bootstrap-nya dengan tools notification dan create tools container. Nah, di sini menampilkan notifikasi bootstrap sukses, danger atau warning, dipakai saat submit from, misalkan username atau password salah, maka di sini fungsi tools notifikasi berlaku. Ada auto hide alert di sini. Alert bootstrap otomatis hilang setelah 5 detik, yang mengaktifkan tooltip dan juga popover. Di sini ada ajak from submit, yaitu grafik yang akan ditampilkan pada dashboard. Nah, di sini ada data table dan filter. Init data tables yaitu mengecek apakah data table tersedia, mengaktifkan data table dengan menggunakan bahasa Indonesia, responsif, dan paging otomatis dengan memvalidasi from spesifik, harga jualnya, harga beli, dan stok tidak boleh negatif dengan menghitung subtotal otomatis apabila transaksi dilakukan. Misalkan kita menambahkan obat paracetamol dan juga menambahkan obat jenis yang lainnya, maka perhitungan harga belinya, harga jualnya, maka terhitung otomatis pada bagian transaksi. Ini filter kategori, menyaring tabel berdasarkan kategori menggunakan kolom ketiga tabelnya. Berikutnya kita akan
session. Nah, di sini ada dokumen, yaitu inisialisasi dokumen add event listener to loaded function, yaitu global object apotek system yang dijalankan pada bagian ini, yaitu aktifkan bootstrap auto hide alert untuk mengaktifkan data table, pencarian server side, session admin, inject modal session, update jam real time. Jadi di tampilan dashboardnya nanti ada bagian jam yang diupdate secara real time mengikuti jam yang sesuai di jam sekarang. Di window apotek system bukan window apotek system, window location veteran ini menjelaskan mengenai bukan itu, jadi untuk bagian jadi untuk utility helper function ini tersedia di bounce, automation event, truthful, format byte, ukuran filenya, get your parameter, set your parameter, remove your parameter, smooth scroll untuk di tampilan mobile device dan juga untuk tampilan touch device. Nah, di sini window apotek system ada, yaitu bisa dipanggil untuk global, contoh memvalidasi format perhitungan ke format rupiah, ke parse rupiah, format rupiah input, data table. Di sini ada semua. Window on error, yaitu menangkap error JavaScript dengan mencegah crash aplikasi dan menampilkan TOAS error. Nah, ini menampilkan TOAS error, terjadi kesalahan pada aplikasi dengan keterangan message-nya yaitu danger. Jadi untuk alur keseluruhannya itu halaman dibuka, file script.js di load dengan inisialisasi UI dan sessionnya, dengan user berinteraksi dengan form, search, dan klik. Dengan fungsi dari JavaScript ini menangani validasi dan UI, dengan server hanya fokus ke logika backend saja. Jadi untuk file script.js ini adalah sebagai otak interaksi front-end di sistem apotek dengan memastikan UX-nya konsisten, validasi aman dengan session admin terkendali, dan juga lainnya. Mungkin kita lanjut pada bagian project yang sudah kita buat. Nah, di sini adalah project hasil yang sudah saya buat. Sebelum ini saya coba menjelaskan sedikit mengenai halaman utama pada sistem project yang saya buat. Sebetulnya ini hanya mungkin saya akan coba kembangkan di kemudian hari. Kita akan masuk ke bagian halaman utama dulu di indeks PHP-nya. Nah, di sini sistem apotek Aposeh Pharma. Aposeh Pharma ini kan apotek sehat, Pharma itu apotek. Jadi di sini saya akan mencoba mengembangkan sebagai sistem pusat, atau apabila orang lain ingin memakai sistem yang saya buat ini, dia bisa untuk mendaftar atau mengelola sistem apotek yang sudah saya buat dengan mengelola apotek Anda dengan mudah
dengan sistem manajemen apotek terintegrasi untuk mengelola stok obat, transaksi penjualan, dan laporan keuangan secara efisien. Nah, struktur kodenya ada di bagian kodenya ada di bagian ini, di manajemen obat. Ini adalah sebagai isi dari halaman utama tadi. Nah, di sini yang menginclude function PHP dengan keterangan sistem apotek itu beranda dengan meredirect apabila dari halaman ini kita klik login, di sini, maka dia akan masuk ke halaman dashboardnya sama menggunakan Bootstrap 5. Ini adalah memanggil dari fungsi redirect. Di sini ada beberapa isi yang sudah saya tambahkan pada bagian halaman utama, yaitu fitur unggulan sistemnya dengan keterangan sistem kami dilengkapi dengan berbagai fitur canggih untuk memudahkan pengelolaan apotek Anda. Jadi tujuan saya membuat halaman utama ini juga untuk mengembangkan di kemudian hari pada sistem yang saya buat ini, untuk orang lain juga bisa menggunakan sistem apotek yang saya sudah buat. Dengan fitur unggulan sistem ini, manajemen obat, kelola data obat, stok, harga, dan tanggal expired dengan sistem yang terintegrasi. Transaksi penjualan juga menggunakan sistem POS lengkap dengan keranjang, belanja, perhitungan otomatis, dan cetak struk. Nah, bagian sistem yang saya buat project ini, dia sudah, apabila kita klik transaksi dan sudah menentukan pembayaran dan kembaliannya, maka setelah kita klik konfirmasi, dia akan masuk ke halaman cetak struk sebagai PDF untuk hasil transaksi kita dengan laporan analisis dan sesuai dengan dashboard real time dengan chart dan laporan lengkap untuk pengambilan keputusan dan memiliki notifikasi stok, peringatan otomatis untuk stok rendah dan obat yang akan expired atau obat yang akan mendekati tanggal expired, dengan sistem keamanan data yang tingkat tinggi dengan enkripsi data dan backup otomatis, dan juga menampilkan responsive design dengan bisa diakses untuk sistem dari desktop, tablet, atau smartphone dengan tampilan optimal. Adapun tentang sistem apoteknya, itu sistem apotek adalah solusi lengkap untuk mengelola bisnis apotek Anda secara digital dengan dibangun dengan teknologi modern untuk memberikan pengalaman terbaik dalam manajemen obat dan transaksinya. Dengan keunggulannya yaitu mudah digunakan, interface yang intuitif dan user friendly, cepat dan responsif, aman dan terpercaya, serta data terlindungi dengan sistem keamanan terbaik dengan support 24. Tim support siap membantu kapan saja. Nah, untuk statistik sistem ini saya hanya menambahkan iseng-iseng saja pada bagian di indeks PHP, pada bagian statistik sistem. Coba cari. Nah, di sini saya menambahkan iseng-iseng saja pada bagian ini, yaitu 100 plus. Pengguna aktifnya untuk transaksi per bulannya sudah 50.000 lebih. Untuk uptime-nya ada 99% dan support pada bagian sistemnya support 24 per jenis. Saya hanya menambahkan iseng-iseng saja pada bagian halaman utamanya. Kita masuk lagi ke project-nya. Nah, keterangan siap mengelola apotek Anda. Bergabunglah menjadi salah satu apotek yang menggunakan sistem kami, mulai gratis selama 30 hari atau hubungi kami untuk demo langsung. Untuk button-buttonnya belum saya aktifkan, mungkin di kesempatan berikutnya saya coba aktifkan. Punya pertanyaan, tip kami siap membantu. Untuk kontaknya ini, untuk alamat kantornya Jalan Sampora Residence, Cibarusah, Bekasi 17330. Ini alamat saya. Dengan nomor teleponnya ini
dan emailnya saya buat acak. Lalu kita langsung saja masuk ke bagian login PHP-nya atau login. Nah, di sini login, yaitu dengan sistem Apotek yang menampilkan selamat datang di sistem Aposeh atau Apotek Sehat yang sudah saya jelaskan tadi bagian login. Nah, di sini kita coba masuk atau kita bisa buat daftar baru dengan menambahkan username, nama lengkap, email, password, dan konfirmasi. Kita masuk ke bagian login. Kebetulan saya sudah buat, jadi saya langsung masuk saja. Di sini ada username Rafli untuk passwordnya. Kita lihat. Periode strip 255 kita akan masuk. Nah, dia langsung masuk ke Bootstrap dashboard atau dari login tadi dia langsung nge-redirect ke halaman dashboardnya karena username dan passwordnya benar. Di sini di dashboard ada keterangan total obatnya ada 45, total kategori obat ada 13, dan transaksi hari ini ada di 1. Untuk stok rendah 0. Nah, apabila ada stok rendah, apabila di salah satu obat atau di beberapa obat yang memiliki stok rendah, dia akan ditampilkan di sini. Ditampilkan di samping kelola obat, dan juga di stok rendah ini akan menampilkan angka beberapa stok obat yang rendah. Nah, di sini ada data obat. 45 ini sebagai obat yang sudah saya tadi tambahkan. Jadi total obatnya 25. Nah, untuk kode obatnya di 45. Jadi ini kode obat terakhir yang saya tambahkan. Dengan keterangan kode obat 45, nama obatnya tolak angin dengan kategori gastrointestinal dengan satuan yaitu box, harga belinya 3.500 dengan harga jualnya 4.000, stoknya 50, dan tanggal expirednya di tanggal 5 bulan 6 di tahun 2029. Misalkan untuk nama obatnya kita ganti dari tolak angin menjadi tolak linu. Nah, kita coba. Nah, data obat berhasil diperbarui dari awal tolak angin menjadi tolak linu dengan kategori yang sama, harga beli harga jualnya sama, stoknya sama. Dengan keterangan expirednya hijau-hijau ini karena masih aman, untuk stoknya juga masih aman. Apabila dia berwarna kuning atau merah, untuk warna kuning stoknya sudah menipis, untuk merah itu stoknya sudah habis dan expired juga. Untuk warna hijau itu masih aman, jauh dari kata tanggal expirednya. Untuk warna kuning ini di bagian albendazole kategori obat cacing. Di sini teridentifikasinya itu sebagai warna kuning, maka dia untuk warna kuning ini 30 hari terakhir di sebelum masa expirednya dia akan memberikan pewarnaan kuning atau memberikan peringatan untuk admin jika obat si albendazole ini sudah mendekati tanggal expirednya. Apabila kita buat terlebih dahulu untuk di tanggalnya sudah terlewat, misalkan di Januari tanggal 8 bulan 1 2026 kita simpan. Nah, dia berwarna merah karena tanggal kadaluarsanya sudah terlewat. Apabila kita ubah lagi ke tanggal yang jauh dari, kita di tahunnya saja ganti di 2028 dengan tanggal dan bulan sama. Lalu kita lihat.
Nah, untuk obat albendazole ini expirednya sudah hijau, berarti aman dari tanggal expirednya. Di sini ada 45 obat. Di sini ada 35. Nah, kenapa tidak bisa semua untuk bisa ditampilkan? Karena yang sudah saya jelaskan tadi, dia menggunakan show entry 10, jadi hanya menampilkan di data table ini hanya menampilkan 10 jenis obat dengan di sini dari 26 sampai ke 35, yaitu ada 10 jenis obat yang ditampilkan di data table. Di sini ada 16 sampai 25. Di sini ada 6 sampai 15. Dan yang terakhir ada dari 1 sampai 5. Jadi ada 5 kolom. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk nomor 1 ini ada lambusit sampai dengan 5 itu asam mepanamat dengan kategori analgetik dan antipletik. Nah, untuk kode obatnya ini dia sudah otomatis masuk, sudah berurutan. Misalkan kita akan tambah baru lagi. Di sini kan kode obatnya di 45, misalkan kita tambah obat barunya. Nah, di sini dia otomatis sistem membuatnya menjadi kode obatnya itu obat 0046. Misalnya kita tambah obatnya yaitu di Sanmol tablet, Sanmol saja ya. Untuk kategorinya gastrointestinal yaitu obat demam. Pilih satuannya tablet. Harga jualnya di sini tuh di harga beli 4.000. Misalkan kita akan jual di harga 4.500, jadi kita ada untung di 500. Soalnya kita buat 20. Jika di sini kita menghindari untuk keterangan atau identifikasi warna kuning dan merahnya dulu, jadi kita akan membuat stok yang aman. Untuk tanggalnya kita dibuat di bulan 5 tanggal 15 di tahun 2029. Simpan data obat. Nah, data obat sudah berhasil ditambahkan. Nama obatnya Sanmol, kode obatnya 46. Ini berurutan. Kategorinya gastrointestinal, satuannya tablet, harga belinya 4.000 dan dijualnya 4.500 dengan stok 20 dan tanggal expirednya di bulan 5, tanggal 15 bulan 5 di 2029. Sini ada kategori obat. Sama seperti data obat, dia hanya menampilkan 10 data kategori yang sudah kita buat. Namun di sini ada opsi untuk misalnya kita buat 50. Nah, dari nomor 1 sampai 13 terlihat semua karena di show entries-nya kita buat 50. Berbeda dengan 10. Dia hanya menampilkan dari nomor 4 sampai nomor 13. Untuk 1, 2, 3-nya menghilang karena ada 10. Karena yang ingin ditampilkan itu hanya 10 data kategori. Di sini juga untuk kategorinya berfungsi untuk sistem CRUD, yaitu pertama kita edit paracetamol, deskripsinya obat paracetamol kita buat. Nah, di sini deskripsinya sudah ditambahkan. Nah, tanggal dibuatnya itu pada tanggal kemarin ya, di 14 Januari 2026 saya membuat kategori obat ini, menambahkan kategori obat ini di tanggal 14 Januari 2026 di jam 10:44.
Nah, apabila menghapus, nah di sini dia menampilkan kalimat message, menampilkan kalimat di atas yaitu kategori tidak dapat dihapus karena masih digunakan oleh satu obat. Nah, jadi untuk kategori paracetamol ini tidak bisa dihapus karena dia memiliki satu obat yang menamai kategorinya itu sebagai paracetamol. Jadi untuk paracetamol tidak bisa diganti, ya tidak bisa dihapus. Coba kita, nah di obat jantung ini kan untuk jumlah obatnya masih 0. Kita coba hapus untuk kategori obat jantung ini. Nah, kategori obat jantung berhasil dihapus. Karena apa? Karena si obat jantung ini dia masih memiliki 0 jenis obat yang dinamai sebagai kategori obat jantung. Jadi untuk kategori obat jantung berhasil dihapus. Berbeda dengan si paracetamol tadi karena tidak bisa, itu karena dia memiliki jenis satu obat. Nah, langsung kita ke transaksi. Kita akan pilih obat, misalkan antasida Dowen dengan stoknya 28, kita tambahkan di 29. Menabrak di melebihi stok lebih 1, apakah bisa? Nah, stok tidak mencukupi, stok hanya tersedia 28. Kita akan coba beli di Asamevanamat, stoknya 100. Kita akan coba 3, kita tambahkan ke keranjang. Nah, untuk subtotal otomatisnya dia masuk di sini, jadi total 3. Si obat Asamevanamat ini harga 3.500. Jika beli 3, maka subtotalnya 1.500 di sini. Nah, dia masuk ke total subtotal di bagian proses transaksinya. Kita pilih lagi di Lambusit, stoknya 95, kita beli 4 saja, masuk di sini. Kita lanjut di Mi OBH sirup, kita beli 2, lanjut lagi. Nah, subtotalnya otomatis bertambah mengikuti jenis obat yang kita akan beli dengan ditambahkan ke keranjang. Kita buat Preskar, kita belinya 5. Nah, subtotal otomatis. Totalnya semua jenis obat ini bertambah. Lambusit harganya 6.000, beli 4 jadi 24.000. OBH sirup 15.000, satunya beli 2 menjadi 30. OBH sirup 100 ml 15.000, kita beli 2 jadi 30. Preskar 100 mili harga 17, kita beli 5 di harga 85.000. Dan subtotalnya otomatis menyesuaikan dengan data keranjang yang sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan memasukkan uang yang kita akan bayar, misalkan di harga, kita buat fungsi dulu di harga 169 ya. Di 169 kita bayar di 170. Oke, enggak, kita buat di 165 dulu. Apakah jika duitnya kurang akan tetap bisa kita proses. Nah, keterangannya pembayaran kurang, totalnya 224. 224. Coba kita bayar di 225. Nah, kembaliannya itu 1.000. Kita proses transaksi. Nah, di sini langsung menampilkan notifikasi yaitu transaksi berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini langsung otomatis masuk ke print, ke cetak print, yaitu Apotek Sehat
Jalan Kesehatan Nurul Kota, telepon 12578, Kasir Rapi Heri Prayuda di tanggal 15 bulan 1 2026 dengan transaksinya 009, total 224, pembayaran 25 dengan kembalian 1000. Bila kita akan mencetak di sini kita atur lebih dahulu. Apabila kita ingin mencetak, kita klik print. Apabila cancel, nah dia langsung masuk ke detail transaksi. Nah, untuk transaksi tadi dia sudah masuk ke database yang sudah kita buat. Coba kita cek terlebih dahulu di transaksi 9. Nah, transaksi 9 di tanggal 15 di transaksinya totalnya itu di 224, pembayaran 225, kembalinya 1000. Nah, di sini keterangannya juga diupdate secara real time tanggal 15 bulan 1 2026 di jamnya 15:27. Nah, lanjut. Nah, di sini ada detail transaksinya juga, ada kode transaksi, tanggalnya, total harganya di sini. Kembaliannya juga ada. Nah, untuk keterangan daftar obat yang dibeli tadi itu Lambusit OBH Hero Preska 100 ml, Preska 100 ml dengan total 224.000. Nah, di sini juga ada laporan penjualan. Nah, ini yang terbaru tadi di harga 224 dan ini di tanggal 15 sudah membuat 2 transaksi. Di tanggal 14 kita berhasil membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 transaksi di tanggal 14 kemarin. Jadi total pendapatannya ada di 375.000. Bukan ke print tampilan. Nah, di sini kita juga bisa cetak untuk hasil laporan penjualannya. Nah, di sini bagian profile. Nah, di sini bagian di username, namanya Rapli, nama lengkapnya Rapli Hadi, emailnya Prayuda, terdaftar sejak 14 Januari jam 12:30 malam. Password saat ini Prayuda, password baru. Apabila kita ingin mengganti password, kita klik ganti password. Di admin sebagai saya Rapli Hadi Prayuda ini, nah di sini, nah ini tanggalnya juga diupdate secara real time. Total pendapatan yang didapat ini di harga 363 transaksi hari ini, yaitu di 2 transaksi. Nah, di sini ada total pendapatannya. Statistik pendapatan 7 hari terakhir di harga 250 ke atas. Nah, 13 Januari segini, 14 Januari dan juga di 15 Januari terdapat 246.000. Di tanggal 14 ada 117, di tanggal 12.000, di tanggal 13 ada 12.000. Nah, ini transaksinya muncul di sini. Dengan total obat 46, total kategorinya 12, transaksi hari ini ada 2. Dengan stok rendahnya yaitu 0, karena tidak ada jenis obat yang memiliki stok rendah, karena semuanya memiliki stok yang aman. Mungkin untuk penjelasan project mengenai sistem CRUD dan sistem login yang sudah terintegrasi dengan database pada project saya yaitu Apotek System, saya cukupkan di sini. Untuk kesempatannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.